Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kongania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya mau membahas tentang kenapa kita harus ahli dalam satu bidang. Ya, tentunya ini menyangkut pekerjaan kita dan menyangkut masa depan pekerjaan kita, tentunya keluarga kita juga. Amin. Nah, sekali lagi, apa yang saya bicarakan untuk asali ini adalah ikhtiar kita. Ya, kita tetap yakin apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia, ya kita harus memaksimalkan mensyukuri apa yang diberikan dengan cara apa? Menggunakannya secara maksimal. Ya, kalau kita diberikan sesuatu enggak kita kerjakan dengan maksimal, itu sama saja bagi saya adalah keteledoran kita, kurangnya bersyukur kita memanfaatkan apa yang telah Allah berikan. Oke, untuk ahli di bidang satu, teman, Anda seperti saya di peternakan perkutut Majapahit warna, ya. Mungkin ini asumsi saya saja. Mungkin di nasional pun akan terbaca bahwa saya sendiri, saya Mas Budi SWA, Mas Budi Haryanto, di mata nasional mungkin akan dibaca, akan diberi nilai adalah peternak perkutut Majapahit, atau yang bilang suhunya peternak perkutut Majapahit warna. Mungkin ada yang lain bla bla bla. Sebenarnya gini, teman. Sebelum saya dan Mas Budi mendalami perkutut Majapahit warna, itu banyak yang ternak perkutut Majapahit warna. Tetapi apa? Karena kurang fokusnya mereka, ya, kurang jelinya mereka fokus satu bidang, mereka mengembangkan semuanya, jadi mereka tidak begitu tergambar oleh nasional. Sedangkan saya dan Mas Budi itu satu titik perkutut Majapahit warna, dan disitulah kenapa kita dikenal. Nah, kalau Anda mau jadi ahli, mahir dalam satu bidang dan dikenal oleh semua orang, tentunya yang harus Anda lakukan adalah satu, yaitu fokus satu titik. Karena apa? Kesuksesan itu diraih oleh yang ahli. Nah, orang sukses manapun itu tetap dia ahli dalam satu bidang itu yang dia kerjakan, ya. Fokus. Yang kedua, kita harus cinta kepada pekerjaan kita. Karena apa? Pekerjaan apapun yang dikerjakan tanpa dasar rasa cinta, suka, itu akan hambar, ya. Tidak akan maksimal, kinerjanya nggak akan maksimal. Karena apa? Kalau tidak ada unsur suka terhadap apa yang kita kerjakan, nanti kerjanya ya sebatas kerja. Pokoknya kerjakan, selesai, sudah. Tidak ada akan ketemu kata maksimal di situ, ya. Misalnya ketika kita mengerjakan pekerjaan tanpa rasa cinta, itu yang ada biasanya, kalau saya dulu juga pekerja kan, di otak kita yang adanya hanya bayaran uang. Nah, disitulah kenapa banyak orang yang tidak ahli dalam satu bidang, tidak berhasil, tidak sukses dalam bidang yang dia tekuni, karena dia tidak ada rasa cinta, ya. Sehingga dia akan susah untuk memunculkan inovasi-inovasi baru, temuan-temuan baru dalam bidang yang dia tekuni. Ya saya mau melakukan dalan, ya. Ini yang saya rasakan. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada gambaran di nasional, teman-teman banyak yang bilang saya sudah ahlinya di bidang Majapahit. Bukan saya merasa, bukan. Saya sendiri masih merasa banyak kekurangan. Ya, karena apa? Tidak bisa dipungkiri, mungkin teman-teman yang mengenal perkutut itu ada gambaran banyak tentang perkutut Majapahit warna yang belum saya bisa kembangkan. Untuk saat ini saya masih fokus untuk mengembangkan itu. Oke, jadi semua tetap saya akan usahakan raih, cuma belum sampai titik itu. Itu saja. Tetap saya fokus ke Majapahit warna. Oke. Nah, dan karena gambaran itu saya membuat video ini, ya. Ketika Anda mendalami suatu bidang, semoga saja bisa sukses. Paling enggak kalau
paling enggak sukses pun paling enggak Anda dikenal dengan skill yang Anda kerjakan tersebut. Kalau Anda melalui trik yang saya katakan ini. Oke, suka, fokus. Yang ketiga, butuh jam tayang. Ya, ini saya tulis biar ada pembukuannya, ketika teman nanti tanya saya bisa jawab dengan baik. Karena video banyak, kalau nggak saya catat nanti repot masalah-masalah trik seperti ini ya. Kalau masalah di lapangan insya Allah saya masih ingat, insya Allah. Ya, jadi butuh jam tayang. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya sendiri itu mungkin sudah ada videonya saya upload beberapa bulan atau mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Saya itu sehari di kandang perkutut itu bisa mencapai 4, 5, 6 jam, bahkan sampai 8 jam, bahkan lebih. Nah, saya ini ngopo nang kandang kutut. Kenapa di kandang kutut? Ya satu, kita suka, ya, karena ketika kita suka sesuatu itu mau mengerjakan hal yang lain, mau tidur siang itu saja kadang saya mikir, loh, kandang kututku enak sing tak cek. Ada indukan yang sakit, ada indukan yang anak-anak yang perlu saya kondisikan. Itu membebani pikiran. Sehingga apa? Saya harus mengerjakan itu dulu. Nah, setelah itu saya kerjakan baru saya istirahat. Jadi pagi seperti teman-teman yang naiki hari normal ya, nggak bangkong nggak apa ya. Kalau nggak kebangunan nggak siangan bangunnya. Pagi cek kandang antar anak sekolah. Pulang anak sekolah cek kandang lagi. Berangkat kerja, pulang kerja cek kandang lagi buat video. Nanti sore ngantar anak ngaji ke kandang lagi. Nah, itulah kegiatan saya ya. Jadi saya kira semua orang sukses, yang sukses bukan saya ya, itu jauh lebih sibuk daripada saya ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau beda dengan yang lain, wah pokoknya ternak biasa podo kancane, ya sudah, Anda juga akan setara dengan teman-teman Anda sampai kapanpun. Karena itu yang Anda inginkan. Dan mindset Anda tetap akan setara dengan apa yang Anda hasilkan. Karena apa? Gusti Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala itu terserah Anda apa yang Anda pikirkan. Ya, makanya kita harus berprasangka yang baik-baik saja. Ya, karena apa? Sesuatu yang kita doakan kok belum terkabul. Nah, apa yang jadi titik doa Anda, ya seperti itulah yang terbaik. Ya, jadi saya sendiri itu jarang berdoa seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, berdoa saya itu karena apa? Karena saya disuruh. Ya, Allah itu menyuruh kita berdoa. Karena kita hamba itu patutnya ya minta gitu. Ya, patutnya ya minta karena kita seorang hamba. Nah, tetapi saya sendiri itu merasa sudah apa? Nikmat yang saya rasakan itu sudah luar biasa. Allah itu sudah sayang kepada saya. Ya, luar biasa. Saya masih bodoh, banyak dosanya, tetapi masih diberi nikmat yang sebegitu luar biasa. Istri yang baik, anak-anak yang pintar-pintar, yang cantik-cantik. Saya itu kadang sendiri nongkrong itu ya, kan jalur apa meneh, mau minta apa lagi. Semua kebaikan sudah tercurahkan. Kadang ya malu, berdoa kadang malu sendiri. Malu kenapa? Kok kurang terima, kok kurang terima saya ini. Kadang saya mikir sampai segitunya. Makanya saya jarang berdoa itu bukan karena saya sombong, karena saya nggak butuh, bukan. Karena saya merasa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sudah terbaik semuanya. Tinggal saya syukuri, jalani saja. Saya berdoa tetap berdoa, tapi niat saya berdoa karena disuruh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, kita harus punya target. Seperti ya video yang saya lakukan kemarin, orang pengen ahli itu juga harus punya target. Karena apa? Keahlian seseorang itu akan diukur dengan kinerjanya. Seperti saya, orang bisa ngomong saya ahli itu karena apa? Di kandang ternak saya itu banyak burung ini. Indukan perkutut saya juga menghasilkan anak-anak yang seperti ini dan lain-lain. Ya, itu yang harus diperlukan. Target itu harus. Kenapa?
Kalau orang mau bilang si A ahli, kalau nggak ada bukti kan itu. Makanya target itu harus kita raih. Target kita harus apa? Kalau saya ahli di bidang ini, saya harus bagaimana? Ya, ini harus ditentukan targetnya. Misalnya seperti saya, ternak 1 tahun harus punya 25 kotak, 2 tahun harus punya 100 kotak, 3 tahun harus punya 200 kotak. Tetapi apa? Meleset semua. Ya, meleset semua dalam arti malah luwih akeh. Saya 1 tahun saja sudah punya 100 kandang dan bertambah sampai sekarang ini. Ya, intinya target ditulis, jangan diangan-angan saja. Kalau Anda angan-angan saja, ya selesai. Sulit untuk keberhasilan karena otak kita terbatas, yang kita pikirin tidak terbatas. Sehingga apa? Yo oke lali nih. Ya, yang terakhir ini penentu dari segalanya adalah karakter. Sekali lagi, karakter ini akan menjadi penentu masa depan dalam sebuah bidang yang Anda kerjakan. Ya, sebaik apapun Anda dalam memperkerjakan pekerjaan Anda, sefokus apapun Anda dalam mengerjakan pekerjaan Anda, secinta apapun Anda terhadap pekerjaan Anda, seberapa loyal Anda, jam tayang Anda di pekerjaan Anda, tetapi kalau karakter Anda buruk, ya selesai. Karena apa? Kita akan berinteraksi dengan semua orang. Ketika karakter buruk kita terbaca, maka hal terbaik apapun yang kita lakukan akan hambar. Seperti peribahasa susu belangga rusak karena tinta setitik. Apa ngono apa piye? Lali aku ya. Intinya kebaikan yang banyak pun akan rusak ketika kita melakukan satu kesalahan kecil yang kita lakukan. Seperti halnya kita peternak besar sudah bla 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 bla, tapi kita sengaja berbohong, sengaja tidak mengirimkan barang yang dipesan orang, maka akan jadi bumerang untuk kita sendiri. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam mengikuti sampai Pak Tot.